Semuanya, kita datang lagi dalam video saya yang kelima dengan tugas interaksi manusia dan komputer. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Juan Novelin Sairtian dari Fakultas Ilmu Komputer Prodi Informatika dengan NPM saya 12155201230056 dari Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan membawa materi tentang kerangka kerja, interaksi, dan berikan contohnya. Kita datang dalam kerangka kerja untuk memahami interaksi. Kerangka kerja, sebuah struktur yang digunakan untuk mengkonseptualisasikan suatu sistem. Kerangka kerja dapat digunakan untuk memahami cara manusia berinteraksi dengan komputer. Di sini ada siklus tindakan evaluasi atau eksekusi. Suatu konsep penyusunan tindakan-tindakan yaitu yang pertama goal, kejadian yang diinginkan oleh pengguna. Yang kedua eksekusi, melakukan eksekusi atas suatu tindakan dalam dunia nyata. Yang ketiga adalah dunia nyata, tempat di mana pengguna dapat mengeksekusi suatu tindakan dengan manipulasi objek. Yang keempat adalah evaluasi, validasi pengguna atas suatu tindakan dan membandingkan dengan goal yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kita dapat membandingkan goal dan evaluasi. Di sini ada pula 7 langkah tindakan, ada eksekusi, goal, evaluasi, dan berbagainya yang dapat kita lihat di gambar tersebut dan harus kita memahaminya. Kita datang dalam jarak pemisah eksekusi atau gulf of execution. Jarak pemisah eksekusi adalah perbedaan antara keinginan pengguna dengan apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem, atau seberapa jauh sistem tersebut dapat mendukung tindakan yang akan dilakukan oleh pengguna. Contohnya, pengguna yang sudah memformulasikan keinginan menggunakan menu file dan memilih save. Ada pula jarak pemisah evaluasi atau gulf of evaluation. Gulf of evaluation atau tindakan kesulitan yang dihadapi pengguna untuk mengartikan status sistem dan seberapa jauh desain objek yang dimiliki antarmuka mendukung pengguna untuk menemukan dan menginterpretasikan status sistem. Contohnya, slider yang menunjukkan status instalasi program. Ada pula kerangka kerja interaksi. Siklus tindakan eksekusi atau evaluasi berfokus pada cara pandang pengguna tentang interaksi. Adapun komponen utamanya, sistem atau dilambangkan dengan S menggunakan bahasa mesin, pengguna atau dilambangkan dengan P menggunakan bahasa tugas, masukan atau dilambangkan dengan E menggunakan bahasa masukan, keluaran atau dilambangkan dengan K menggunakan bahasa keluaran. Ada pula fase eksekusi pada siklus interaksi. Yang pertama adalah artikulasi. Pengguna memformulasikan sebuah goal yang kemudian dinyatakan dalam bahasa masukan. Kemudian ada pengerjaan, adalah bahasa masukan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau dikerjakan oleh sistem. Kemudian ada penyajian. Sistem menyajikan hasil operasi yang menggunakan bahasa mesin menggunakan bahasa keluaran. Kemudian fase evaluasi pada siklus interaksi. Berisi langkah untuk observasi dan artikulasi, atau pengguna mengartikan hasil yang muncul di layar dan mencocokkannya dengan goal semula dan mencocokkan dengan bahasa tugas pada atribut psikologis dengan bahasa masukan. Kemudian mengatasi kompleksitas. Jika perancang ingin membangun sistem yang mudah digunakan, perancang harus memahami bagaimana pengguna melihat sesuatu. Berikutnya, melihat dunia dengan kacamata pengguna. Berikutnya adalah perancang memahami apa yang dirasakan pengguna ketika menggunakan program rancangannya. Untuk itu, perancang harus memahami bagaimana manusia mengatasi kompleksitas suatu lingkungan kerja secara teknis. Berikutnya adalah pemodelan sistem. Yang pertama yaitu model konseptual atau model perancang.
Model ini adalah model yang diciptakan oleh perancang. Kemudian adalah gambaran sistem. Sistem yang diciptakan oleh perancang dan yang sesungguhnya dilihat oleh pengguna. Kemudian menyangkut apa yang terlihat di layar tampilan dokumentasi. Berikutnya ada hal-hal yang berhubungan dengan sistem tersebut. Ada pula model mental atau pengguna, model yang diciptakan oleh pengguna ketika pengguna berinteraksi dengan suatu sistem. Berikutnya adalah model mental tidak akan pernah terbentuk jika seseorang tidak pernah menggunakan sistem. Di sini ada gambar pemodelan sistem, dan di sini juga ada gambar dari pemodelan. Dapat kita lihat dari kita memahami juga. Di sini ada model mental. Model mental adalah proses untuk menciptakan kerangka kerja tentang suatu proses atau cara kerja suatu benda, penyajian kognitif suatu proses atau objek yang menyatakan suatu perkiraan logis dan dapat diterima tentang bagaimana suatu benda dibentuk atau bagaimana benda berfungsi. Semakin dekat model mental yang diciptakan oleh pengguna dengan model konseptual yang diciptakan oleh perancang, maka pengguna akan merasakan kemudahan ketika berinteraksi dengan sistem. Konsisten untuk model yang sama sering tidak kompatibel satu dengan yang lain. Personal bersifat unik untuk setiap individu sehingga tidak bisa diterapkan secara umum. Model mental sangat penting untuk perancangan interaksi sebagai kerangka kerja dasar untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Sekian dari video saya. Mungkin ada kata yang salah, mungkin ada penyebutan kata yang salah, saya mohon maaf.